That was horrible. Your wish is horrible. You're horrible. You're an irredeemable monster. Big Jack Horner merupakan salah satu villain yang ada di film animasi terbaru Puss in Boots: The Last Wish. Nah, bisa dibilang karakter inilah yang merupakan villain sebenarnya yang ada di film tersebut. Tapi sayangnya kehadiran karakter ini harus tertutupi oleh sang antagonis utama dari film ini, yaitu The Big Bad Wolf aka The Death itself. Nah, dari sini gue sempat bertanya-tanya, kenapa Jack Horner nggak sepopuler karakter Big Bad Wolf? Apakah dia bukan karakter yang bagus? Atau memang The Big Bad Wolf jauh lebih bagus dan lebih menarik ketimbang Jack Horner? Well, mari kita bahas. Nah, di dalam filmnya, Jack Horner pertama kali muncul setelah Puss mendengar percakapan antara Goldilocks dengan keluarga beruangnya mengenai sebuah bintang yang dapat mengabulkan permohonan. Pada saat itu, Jack Horner yang memiliki sebuah pabrik pie yang besar, akhirnya mendapatkan kiriman dari anak buahnya berupa sebuah peta yang dapat mengantarkan mereka menuju legenda bintang yang dapat mengabulkan permohonan. Nah, di sana, Puss, Kitty, Goldilocks, dan juga keluarga beruangnya berusaha untuk memperebutkan peta tersebut, hingga akhirnya Puss dan Kitty berhasil mencurinya. Jack Horner pun tidak tinggal diam dan ia pun mempersiapkan peralatannya untuk bisa mendapatkan peta itu kembali. Selama di perjalanan, kita ditunjukkan dengan sifat asli dari Jack Horner yang ternyata merupakan seorang psikopat. Ia tidak peduli dengan siapapun yang ada di sekitarnya karena baginya satu hal yang paling penting adalah ia bisa mendapatkan peta itu kembali. Bahkan ia sendiri membiarkan para pekerjanya mati untuk bisa mencapai tujuannya. Nah, tujuannya sendiri adalah ia ingin memohon kepada bintang agar ia bisa memiliki semua kekuatan sihir fantasi yang ada di dunia ini. Yes, bisa dibilang karakter Jack Horner ini merupakan tipikal karakter yang hungry for power. Nah, di akhir film, Jack Horner sempat hampir akan mencapai tujuannya, tapi sayangnya ia berhasil dihentikan berkat kerjasama antara Puss, Kitty, dan juga Goldilocks. Mereka bertiga pun langsung merobek kertas peta yang membuat bintang tersebut mulai retak, dan dikarenakan Jack Horner pada saat itu sedang dalam mode raksasa, ia pun tidak dapat melarikan diri dan akhirnya harus hancur bersama dengan bintang jatuh tersebut. Specifically. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan, kenapa Jack Horner nggak sepopuler karakter Death atau The Big Bad Wolf, dan apakah ia merupakan seorang villain yang buruk? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, gue akan memberikan rincian apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan dari karakter Jack Horner. Pertama, kita mulai dari kelebihannya terlebih dahulu. Untuk kelebihan pertamanya adalah dari desain dan juga sifatnya yang sangat cocok dengan universe animasi Shrek. Nah, seperti yang kita tahu, dunia Shrek merupakan dunia fantasi yang memparodikan berbagai dongeng dan juga cerita rakyat. Itulah kenapa dalam film Shrek franchise, kita bisa melihat beberapa karakter yang berasal dari cerita dongeng seperti Pinocchio, Fairy Godmother, Jack and Jill, dan masih banyak lagi. Nah, untuk karakter Jack Horner sendiri merupakan parodi dari sebuah nursery rhyme atau sajak anak-anak yang berjudul Little Jack Horner. Singkatnya, nursery rhyme ini merupakan sebuah lagu tradisional yang berisikan puisi pendek yang dinyanyikan dengan irama dan sering digunakan sebagai pengantar tidur anak-anak. Nah, dalam sumber aslinya, Jack Horner digambarkan sebagai seorang bocah kecil yang sedang ingin menikmati sebuah kue pie Natal, di mana ia memasukkan jari jempolnya ke dalam pie tersebut hingga muncullah buah plum dengan Jack Horner berseru, "What a good boy I am." Maka dari itulah, dalam film Puss in Boots, karakter Jack Horner digambarkan sebagai seorang pengusaha kue pie. Secara visual dan desain, Jack Horner memang seperti seorang karakter yang bakal muncul dari dunia kartun Shrek. Gak cuma itu saja, satu hal lain yang membuat karakternya menjadi sangat bagus dan juga menarik adalah ia bisa menyeimbangkan desainnya yang aneh dan juga keren secara bersamaan. Beda halnya dengan karakter Death, yang mana karakternya lebih terlihat serius dan juga badass, Jack Horner terlihat seperti seseorang yang suka bercanda namun memiliki sifat yang sangat kejam. Ia memiliki desain yang unik dan juga aneh, namun di waktu yang bersamaan, ia juga bisa terlihat sangat badass. Bahkan rasanya karakter ini seperti memberikan aura-aura bos besar yang jahat. Belum lagi dengan voice aktornya, yaitu John Mulaney, memberikan sebuah impresi yang sangat sempurna. Karakternya bisa menjadi sangat kocak, namun juga bisa mengintimidasi di waktu yang bersamaan. Nah, kelebihan yang kedua adalah dari motif dan juga backstory-nya. Pada pembahasan mengenai karakter The Big Bad Wolf, gue menjelaskan bahwa karakter tersebut memiliki satu kekurangan, yaitu ia tidak memiliki backstory.
Beda halnya dengan karakter Jack Horner, yang mana ia memiliki backstory yang terbilang cukup menarik. Pada filmnya, terdapat dua momen yang menceritakan backstory dari karakter Jack Horner. Yang pertama adalah ketika bawahannya sedang mengejeknya karena cerita original yang sangatlah payah. Seketika, Jack mengingat kembali ketika dirinya sedang membuka sebuah gerai pie bersama dengan keluarganya, namun gerai tersebut tersaingi oleh pertunjukan dari Pinocchio. Nah, yang kedua adalah ketika Grasshopper Judge sedang bertanya mengenai masa kecilnya Jack Horner. Ia hanya memiliki keluarga yang sangat sayang kepadanya, rumah mansion yang sangat besar, kestabilan ekonomi, dan pabrik kue yang akan diwariskan kepadanya. Tetapi baginya, hal tersebut sangatlah tidak berarti dan tidak berguna. Satu-satunya hal yang dapat memuaskan hasratnya adalah ia bisa memiliki berbagai macam benda sihir fantasi. Itulah kenapa Jack Horner memiliki banyak koleksi dari berbagai macam sihir dunia dongeng. Sebut saja karpet Aladdin, tongkat sihir Fairy Godmother, dan juga pedang Excalibur. Nah, kedua cerita backstory ini memberikan kita dua sudut pandang yang berbeda mengenai alasan kenapa Jack Horner memiliki keinginan untuk menguasai seluruh sihir fantasi. Kalau dari backstory yang pertama, kita bisa melihat bahwa alasan kenapa Jack memiliki tujuan tersebut adalah karena ia memiliki dendam terhadap Pinocchio. Selain itu, dia sendiri juga merupakan satu-satunya karakter yang bukan berasal dari cerita dongeng, melainkan hanya dari nursery rhyme. Nah, belum lagi, nursery rhyme dari Jack Horner ini memang terbilang cukup payah. Hal inilah yang sepertinya membuat Jack Horner merasa sangat cemburu dengan orang-orang yang memiliki cerita origin fantasi yang bagus. Untuk backstory yang kedua, kita dijelaskan bahwa Jack Horner sebenarnya memiliki kehidupan yang terbilang sangatlah bagus dan sejahtera. Namun dirinya merasa belum cukup dan berpikir bahwa itu semua bukanlah apa-apa. Backstory ini menunjukkan kepada kita bahwa Jack Horner merupakan gambaran dari seorang manusia yang tidak pernah merasa puas. Ia sudah memiliki segala hal yang seharusnya menjadi impian bagi banyak orang, tetapi ia masih menginginkan hal yang lebih. Menurut gue, backstory yang kedua ini membuat karakter Jack Horner menjadi semakin menarik, karena gue pribadi jarang banget menemukan karakter fiksi yang menggambarkan salah satu sisi tergelap dan paling realistis dari seorang manusia, yaitu selalu ingin hal yang lebih dan sulit untuk bisa puas. Nah, tadi barusan adalah kelebihan dari karakter Jack Horner. Lalu bagaimana dengan kekurangannya? Apa ia juga memiliki kekurangan? Well, jawabannya adalah iya, dan kekurangan inilah yang sepertinya membuat karakter Jack Horner nggak sebagus karakter The Big Bad Wolf. Kekurangan tersebut adalah Jack Horner hampir tidak memiliki koneksi sama sekali dengan karakter utama di film ini. Nah, apa yang membuat karakter Death menjadi sangat ikonik selain dari desainnya yang sangat badass adalah ia memiliki koneksi yang sangat kuat dengan tema, jalannya cerita, dan juga karakter utama. Film Puss in Boots: The Last Wish memiliki tema utama yaitu seputar kematian, di mana karakter utama kita berusaha untuk menghindari hal tersebut, dan dikarenakan karakter The Big Bad Wolf merupakan seorang malaikat kematian yang terus mengejar karakter utama, maka dari itulah perannya tentu menjadi sangat krusial terhadap perkembangan karakter utama dan juga cerita. Lalu bagaimana dengan Jack Horner? Well, sayangnya pada film ini, Jack Horner hanya merupakan seorang villain yang bertindak sebagai rintangan saja. Ia hanya memiliki kontribusi dalam perkembangan cerita, namun tidak dengan karakter utama kita. Jadi kesimpulannya, alasan kenapa Jack Horner tidak sepopuler dan tidak sebagus karakter Death adalah karena pertama, ia tidak memiliki koneksi yang kuat dengan karakter utama. Jack Horner hanya bertindak sebagai seorang villain yang memberikan rintangan tambahan terhadap perjalanan Puss untuk menggapai tujuannya. Beda halnya dengan karakter Death yang gak hanya menjadi rintangan saja, ia juga memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap perkembangan karakter utama kita. Alasan kedua adalah karakter Death-nya sendiri memang jauh lebih menarik bagi para penonton. Desain yang badass dan sifatnya yang bisa membuat kita merasa tegang, membuat karakter ini menjadi magnet audiens. Lalu kalau misalnya begitu, apakah Jack Horner bukan karakter yang bagus? Well, tentu saja tidak. Kalau secara penulisan karakter, menurut gua Jack Horner merupakan karakter yang jauh lebih menarik ketimbang The Death itself. Gue pribadi bahkan lebih suka dengan karakter ini ketimbang si serigala Sumatera ini. Desain dan sifatnya yang unik membuat karakter ini sangat cocok dengan dunia Shrek yang sangat absurd. Kalau andaikan karakter ini muncul di luar film Puss in Boots, gue yakin Jack Horner bakal menjadi villain terbaik yang ada di animasi Shrek franchise. Karena kalau dibandingkan dengan semua villain yang pernah muncul di Shrek franchise, menurut gua Jack Horner bakal menjadi yang paling terbaik. Oke, jadi begitulah seluruh pembahasan yang ada di video kali ini. Tulis pendapat kalian mengenai karakter Jack Horner di kolom komentar di bawah. Apakah kalian lebih suka karakter ini atau si Roger Sumatra? Tulis di kolom komentar di bawah. Kalau misalnya ada kesalahan ataupun kekurangan, mohon koreksi gua. Dan terima kasih atas waktu yang telah kalian luangkan untuk menonton video gua. Gua undur diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye!